Baik, kita mulai ya. Apa sih suatu senyawa aromatik ya secara umum gitu. Jadi senyawa aromatik itu adalah penyebutan terhadap suatu senyawa kimia yang memiliki komponen-komponen seperti benzaldehid yang dulunya ya toluen dan benzen ini orang orang mengenal senyawa aromatik seperti itu. Makanya namanya senyawa aromatik karena sebagian besar senyawa-senyawa yang disebut sebagai sampel yang disebut sebagai senyawa aromatik itu mengandung senyawa-senyawa seperti ini yang memiliki aroma khusus atau aroma khas gitu. Makanya namanya aromatik gitu. Kalau kalian pernah mendengar apa ya, aromaterapi atau aromatik gitu, senyawa aromatik. Nah, biasanya di parfum. Karena memang seperti itu. Nah, sekarang ini biasanya digunakan sebagai istilah untuk menyebutkan senyawa-senyawa benzen. Nah, jadi senyawa aromatik dan benzen itu tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi hampir semua senyawa aromatik itu mengandung benzen walaupun tidak semua. Nanti kita akan lihat ada senyawa-senyawa siklik lain yang merupakan senyawa aromatik tapi bukan benzen. Tapi dulu orang taunya ya senyawa aromatik adalah benzen gitu. Dan turunan-turunannya misalkan jika benzen ini memiliki substituen gugus aldehid namanya benzaldehid atau memiliki gugus alkil di sini contohnya adalah metil maka namanya metil benzen atau nama commonnya toluen seperti itu. Nah, semakin ke sini orang makin ngeh gitu ya, makin mengerti tentang senyawa aromatik sehingga dapat dikembangkan menjadi senyawa-senyawa obat gitu ya. Rata-rata memang banyak sebagai bagian dari senyawa besar di alam gitu ya, senyawa aromatik itu. Misalkan seperti ini nih esteron. Nah, esteron ini ada senyawa aromatiknya nih di sini gitu. Ada ada gugus aromatiknya yaitu benzen di sini. Nah, adapun yang lain ya dianggap sebagai substituennya. Kemudian morfin. Morfin ini juga senyawa aromatik sebenarnya, diazepam atau valium. Ini juga senyawa aromatik. Jadi rata-rata mengandung benzen walaupun memang bentuk strukturnya itu lebih rumit lagi gitu. Eee, Contohnya ya eee, senyawa-senyawa mmm, basa nitrogen yang ada di alam gitu. Itu juga senyawa aromatik walaupun itu bukan benzen gitu. Oke, itu pengenalannya ya. Mungkin nanti juga tidak akan terlalu banyak ya di soal juga tentang tentang apa pengenalan atau tentang general introduction of aromatic compounds ya. Cukup seperti itu. Nanti soal yang lebih banyak itu tentang protein. Ini untuk informasi awal saja. Senyawa aromatik sedikit ya. Mungkin sepertiga dari jumlah soal dari protein. Sepertiga atau seperdua lah gitu ya. Tadi, fokus ke yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, tata namanya. Tata nama senyawa aromatik itu, bisa mengikuti IUPAC ya. Jadi kalau mengikuti IUPAC maka substituennya ini disebut terlebih dahulu baru, benzen gitu. Misalkan ini IUPAC-nya apa, metilbenzen gitu. Ini, hidroksibenzen gitu. Ini aminobenzen. Tetapi orang lebih mengenal, substituen atau, senyawa senyawa aromatik apalagi turunan dari benzen itu menggunakan nama common-nya. Saking terkenalnya nama common-nya, nama common ini itu sampai dimasukkan ke dalam tata nama IUPAC juga. Jadi sebagai parent chain-nya atau sebagai parent group-nya gitu. Contohnya, orang lebih mengenal toluen daripada metilbenzen. Bahkan ketika ada substituen di sini, substituennya mengikuti tata nama IUPAC tapi parent-nya menggunakan toluen gitu. Contohnya ya, misalkan jika di sini ada misalkan di sini ada Cl gitu ya, maka ini namanya klorotoluen gitu ya. Orang lebih mudah memberikan nama sebagai klorotoluen daripada klorometilbenzen gitu ya. Tata namanya berarti kalau ini ortoklorotoluen.
Nah, sama dengan hidroksibenzen, orang lebih mengenal sebagai fenol. Kemudian aminobenzen, ini seperti yang kita pernah pelajari di semester gasal, orang lebih mengenal sebagai anilin. Kemudian ini asetat, ini asetat gitu ya. Harusnya kan namanya ya asetilbenzen gitu ya. Tapi orang lebih mengenal acetopenon. Gitu ya. Kemudian ada benzaldehid, ya ini nama apa ya, nama IUPAC juga ya, ini benzoic acid. Kemudian ini ortosilen, di lab kalian lebih mengenal sebagai silol. Kemudian stiren, stiren ini adalah sebuah monomer yang menjadikan polistiren, polistiren itu styrofoam gitu ya. Jadi kalau kalian lihat styrofoam yang bisa digunakan sebagai wadah-wadah makanan gitu ya, itu adalah suatu polimer yang terbentuk dari monomer-monomer seperti ini gitu. Oke, itu tata namanya. Bagaimana kalau ada substituennya? Jika substituennya cuma satu, misalkan benzen ya, memiliki substituen satu, maka tinggal disebutkan substituennya diikuti oleh kata benzen. Misalkan ini, ada Br dalam benzen, maka namanya bromobenzen. Ada nitro, gugus nitro, NO2, berarti namanya nitrobenzen. Ada alkil, dalam hal ini alkilnya adalah propil, maka namanya menjadi propilbenzen. Seperti itu, gampang banget tata namanya. Nah, arena atau arens itu adalah benzen yang mengikat alkil. Nah, ini namanya aren yang ini. Dikhususkan bahasannya ada tata nama khusus arens. Ya, kenapa? Karena jenis alkil itu banyak banget. Ya, hampir tak terhingga lah ya alkil ya panjangnya. Sehingga ada ketentuan siapakah yang menjadi parent, apakah benzen atau alkilnya. Nah, di sini dibahas. Jadi, jika substituen atau alkilnya ini memiliki jumlah karbonnya 6 atau lebih sedikit dari 6, maka yang menjadi parent adalah benzen. Dengan kata lain, substituennya itu si alkil ini. Gitu. Tetapi jika jumlah karbon di alkil ini lebih banyak dari 6 atau 7 ke atas, gitu, maka yang menjadi parent adalah si alkilnya. Misalkan kalau 8 berarti oktana gitu ya. Sehingga benzennya akan menjadi substituen. Gitu ya. Nah, benzen itu ketika menjadi substituen atau ketika menjadi cabang bukan sebagai parent dikenal istilah fenil. Gitu. Misalkan ini ya, alken kan alkana kan orang menyebutnya jadi alkil gitu. Kalau benzen namanya menjadi fenil gitu. Paham ya? Jadi itu asal nama kata fenil itu berasal dari Yunani, artinya peno gitu ya, arti yang menghasilkan cahaya. Gitu. Oke, kita skip ya sejarahnya, kita fokus dulu. Nah, kalau mendengar istilah benzil itu berbeda dengan fenil. Kalau fenil, maka yang dianggap sebagai substituen adalah benzen itu sendiri. Ini namanya fenil, gugus fenil. Contohnya yang ini. Jika ini kan lebih dari 7, maka sebagai parent 7 ya, lebih dari 6, maka ini sebagai parentnya. Berarti ini heptana, heptane. Maka ini sebagai substituen namanya menjadi fenilhepten, 2 fenilhepten. Tetapi jika sebelum parent chain-nya ini ada alkil 1, ada karbon 1, CH2, maka gugus ini disebut sebagai gugus benzil. Jadi benzil dan fenil itu berbeda. Fenil itu jika benzen saja sebagai substituen, sedangkan benzil jika ada benzen dan ada CH2. Ada C-nya 1. Potongannya di sini, ini ada misalkan ini panjang ya, misalkan ini adalah satu parent chain, maka ini menjadi benzil. Gitu ya tata namanya. Nah, selanjutnya bagaimana jika substituen pada benzen itu lebih dari 1? Misalkan yang ini 2 gitu. Maka itu dinotasikan bukan menggunakan angka, tetapi menggunakan istilah tata nama ini notasi orto, meta, dan para. Orto adalah jika 2
substituen ini bersebelahan. Dengan kata lain kalau diberikan nomor maka nomornya 1, 2. Itu orto. Meta kalau dia ada selang 1. Misalkan 1, 3 ini meta. Sedangkan para kalau berseberangan atau 1, 4. Nah ini namanya para. Oke, jadi nggak boleh menggunakan angka, tetapi menggunakan istilah orto, boleh menuliskan langsung ortonya atau O kecil, meta atau M kecil, para atau P kecil. Contohnya ini, ada kloro, 2 dikloro. Karena dia bersebelahan maka namanya orto diklorobenzen. Kalau di sini ada metil, berarti meta dimetil benzen. Atau kita sebut ini sebagai parent. Sebagai parent semua, namanya silen. Ya, makanya metasilen. Dan di sini bagaimana kalau berbeda? Ini kan sama nih dua-duanya, ini berbeda gugusnya ya. Salah satunya harus menjadi parent. Gitu ya. Contohnya di sini menjadi parent itu adalah benzaldehid. Maka ini akan menjadi substituen para klorobenzaldehid. Itu tata namanya. Nanti tata nama akan keluar di soal PAT-nya. Selanjutnya, bagaimana dengan benzen yang tersubstitusi oleh lebih dari 2, misalkan 3, 4, 5 dan seterusnya, maksimal 6. Itu walaupun jarang ya yang 6 langsung. Maka tidak boleh menggunakan orto metapara. Balikannya ya, ini harus menggunakan penomoran angka. Gitu ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara memberikan nomor prioritasnya. Kita mulai dari gugus yang paling prioritas terlebih dahulu. Itu contohnya kalau ada BR dan ada alkil, ada CH3, maka yang prioritas adalah alkilnya. Bagaimana penomorannya? Pastikan semua substituen memiliki nomor yang terkecil paling mungkin. Jadi ini 1, 2, nggak mungkin satunya dari sini. Gitu ya. Kalau satu dari sini, ini perputarannya ke kanan, ini jadi nomor 5. Gitu ya. Kalau perputarannya ke kiri, ini jadi nomor 6 justru. Padahal dia parent. Nah, berarti ini namanya menjadi 4 bromo 1,2 dimetilbenzena. Tapi boleh juga menggunakan 4 bromo 1,2 sorry. Kalau kita ini anggap ini menjadi parent, maka boleh menggunakan istilah 4 bromo ortosilen karena ini adalah ortosilen nih. Jadi kita pisahkan penamaan yang ini. Boleh, mana aja benar tuh. Nah, contoh yang ini nih. Ini kita pisahkan nih. Ini menjadi fenol. Boleh menggunakan hidroksibenzen, boleh, tapi menggunakan fenol lebih gampang. Jadi kita kasih nomor 2,5 dimetil fenol karena dia sebagai prioritas. Nah, ini sebagai prioritas alkilnya di sini, maka ini menjadi trinitro. Ini 2,4,6 trinitrotoluen atau sering kita kenal sebagai TNT. Ini adalah bahan peledak ya. Jadi kalau kalian pengen bikin bahan peledak TNT itu gampang sebenarnya ya, tinggal mensubstitusikan pertama CH3, kemudian NO2, NO2, NO2 gitu. Oke. Itu cukup ya tata nama. Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan aromatisitas. Nah, yang dimaksud sebagai aromatisitas ini adalah sifat aromatik dari senyawa aromatik itu, aromaticity of aromatic compounds, artinya begitu. Dan bagaimana kita menentukan apakah suatu senyawa, khususnya senyawa siklik, itu senyawa aromatik atau bukan senyawa aromatik sebenarnya, begitu ya. Nah, kita mulai dari identifikasi benzen karena kita kan dari tadi bahas benzen dan kita udah sepakat nih benzen itu adalah suatu senyawa aromatik. Begitu. Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya ini kita bahas benzen dulu ya. Kalau dilihat dari strukturnya, benzen ini adalah suatu senyawa siklik yang memiliki ikatan rangkap. Nah, di sini uniknya ya, uniknya benzen itu memiliki gugus atau ikatan rangkap 2, alkena. Harusnya kalau dilihat dari sifat alkena, maka dia mudah diadisi. Dengan kata lain, kestabilan senyawa alkena itu makanya disebut sebagai gugus tak jenuh
karena bisa diadisi, mudah diputuskan ikatan pi-nya. Ini namanya ikatan pi yang terbentuk oleh elektron pi. Ini alkena. Nyatanya ketika direaksikan misalkan dengan Br2, yang terjadi bukan adisi. Bukan seperti ini. Ini kan harusnya terjadi kalau alkena biasa, alkena ditambahkan Br2 maka akan menjadi pemutusan ikatan rangkap, namanya adisi reaksinya. Tetapi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Gitu. Nah, di sini mulai anehnya. Kok bisa benzen ini yang memiliki ikatan rangkap tapi ikatan rangkapnya ini malah tidak putus. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan sifat aromatisitas dari suatu senyawa aromatik itu unik gitu. Walaupun dia memiliki ikatan rangkap dua, tapi ikatan rangkap ini susah diputuskan. Berbanding terbalik dengan sifat alkena. Misalkan kalau kita bandingkan ya, ini sikloheksana ini jenuh, nggak bisa diadisi. Kemudian kalau ada ikatan rangkap satu, maka dia kestabilannya itu lebih rendah lagi. Dengan kata lain, energinya itu besar, ya, mudah diadisi. Semakin banyak ikatan rangkapnya, maka semakin mudah diadisi. Nah, jika kita tambah lagi ikatan rangkapnya, ini kan sikloheksen 1,3 diena. Yang ini sikloheksa 1,3 diena. Nah, ini kalau bukan benzen ya, kita anggap ini alkena biasa, misalkan namanya adalah sikloheksa 1,3,5 triena, harusnya dia lebih tidak stabil lagi. Tetapi nyatanya dia lebih stabil dari yang seharusnya. Dengan kata lain, ikatan rangkapnya ini susah untuk diputuskan. Nah, yang pertanyaan adalah, kok bisa ikatan rangkap ini susah diputuskan? Jawaban yang paling singkat adalah, kenapa senyawa benzen itu sangat stabil? Karena ikatan pi, di mana ikatan pi ini terbentuk oleh elektron pi, itu susah ditemukan elektronnya. Kalau susah ditemukan elektronnya, maka susah diputuskan. Kenapa susah ditemukan? Karena elektron ini berpindah satu tempat ke tempat yang lain di bidang cincin ini. Nah, perpindahan elektron pi ini disebut sebagai resonansi. Coba kita runut sebentar. Kenapa bisa beresonansi? Kenapa si elektronnya bisa berpindah-pindah? Gitu ya. Makanya itulah yang menggunakan atau menyebabkan benzen ini disebut sebagai senyawa yang memiliki aromatisitas yang tinggi. Gitu. Pertama, dia planar. Planar itu artinya bidang datar. Ini kalau kita anggap meja, ini tuh satu bidang nih, satu bidang. Beda dengan senyawa, misalkan senyawa ini ya, senyawa gula gitu ya. Ini kan segi 6 nih kalau dilihat secara sekilas gitu ya. Tetapi nyatanya dia nggak planar karena dia bisa bengkok-bengkok gini. Seperti ini bisa, seperti ini juga bisa. Ini gula, jadi nggak planar. Nah kalau ini planar, planar itu artinya datar. Kalau kalian lihat pin logo Semakbo, nah sedatar itu gitu ya, datar. Itu artinya planar. Gitu ya. Nah kenapa planar ini berpengaruh terhadap perpindahan elektron? Karena dia datar sehingga ketinggian semua karbon ini itu setara satu sama lain, sehingga elektron di karbon 1 ke karbon 2 ke karbon 3 dan sebagainya itu bisa berpindah tanpa memerlukan energi yang besar gitu ya. Artinya dia nggak perlu nanjak gitu ya, nggak ada yang lebih tinggi seperti itu. Kedua, kedataran ini menyebabkan orbital P, nanti kalian baca lagi ya apa itu tentang orbital P, akan orbital P yang tegak lurus terhadap bidangnya, misalkan ini saya gambarkan orbital P tegak lurus berarti seperti ini. Oke, kita coba pakai warna yang lain ya. Tegak lurus seperti ini di semua karbonnya yang menyebabkan, nah kalau kalian lupa ya kenapa bisa seperti ini kan pembentukan ikatan pi ya oleh hibridisasi sp2.
Nah, ini tolong nanti dibaca lagi apa itu tentang hibridisasi sp2 ya, pelajaran kelas 11 atau kelas 10 ya, orbital molekul. Nah, misalkan ini C. Ini kan udah membentuk ikatan sigma. Nah, bagaimana sih pembentukan ikatan rangkap pada alkena? Itu karena ada orbital P yang overlapping atau yang ini tumpang tindih. Itulah yang menyebabkan ikatan. Sehingga overlapping ini terisi oleh elektron pi. Maka dia ikatannya ikatan rangkap. Ini nggak ada elektronnya nih walaupun penggambarannya kayak gini ya. Tapi jadi ini dianggap satu ikatan. Gitu. Nah, sehingga kalau di ikatan alkena biasa, elektronnya ya diam di sini. Gitu. Tapi pada benzen, elektronnya ini kan misalkan kita kasih nomor nih, ini nomor 1, karbon nomor 2 dan seterusnya sampai karbon nomor 6. Karbon nomor 1 dengan nomor 2 itu tegak lurus dengan bidang dan demikian juga orbital-orbital yang lain, orbitalnya akan overlapping dengan karbon sebelahnya. Contohnya nih, karbon nomor 1 orbital P-nya akan tumpang tindih dengan karbon nomor 2. Tapi karbon nomor 2 juga tumpang tindih juga dengan karbon nomor 3. Orbital P karbon nomor 3. Sehingga keenam orbital ini tumpang tindih semua. Maka ruangan yang ada di sini akan terhubungkan, bergabung. Kalau digambarkan ini menjadi lorong, menyebabkan elektronnya itu dapat dengan leluasa berpindah-pindah. Itu makanya susah untuk ditemukan. Gitu ya. Oke, ini kita nggak perlu bahas terlalu detail banget ya. Yang penting kesimpulannya nanti ya. Jadi apa yang menyebabkan benzen atau senyawa aromatik itu stabil? Kita lihat dulu. Untuk membuat dia bereaksi, suatu molekul itu harus memindahkan elektronnya untuk membentuk ikatan baru. Nah, itu pembentukan ikatan namanya. Biasanya yang digunakan pertama kali adalah elektron pi-nya seperti ini. Berpindah O dengan H yang ini, maka ini bereaksi. Ini yang warna merah ini adalah ikatan yang baru terbentuk hasil perpindahan elektron pi yang ini. Itu asal mulanya ya. Nah, kadang elektron ini berasal dari elektron bebas seperti ini gampang memahaminya. Kadang juga elektronnya itu berasal dari elektron pi pada ikatan rangkap. Makanya itu prinsip dasar dari reaksi adisi. Gitu ya. Berbeda dengan ikatan pi, ikatan sigma itu susah ya diputus ya karena dia terbentuk dari orbital S-nya, orbital sp3-nya misalkan seperti itu. Sp hibridisasinya bukan orbital P-nya. Misalkan orbital S atau orbital sp2, sp3 dan sebagainya. Gitu ya. Ini kita skip dulu ya. Kalian jika ingin memahami ini silakan dibaca-baca dulu. Ini bentuk orbital ya. S itu ya seperti ini, P itu kayak gini ini yang kita gambarkan tadi. Ini orbital P. Ini berarti kalau dia tegak lurus atas bawah ada Y, gitu ya. Ada kan PX, PY, PZ. Kalau kalian menggambarkan istilah penggambaran konfigurasi elektron, gitu ya. Itu maksudnya seperti itu. Jadi jenis orbital P itu ada 3. Ada yang atas bawah, ada yang kiri kanan, ada yang depan belakang. Jadi ada 3. Oke. Nah, yang kita bahas biasanya ini fokus ke orbital S dan orbital P. Gitu ya. Nih, S itu biasanya untuk ikatan sigma, kalau P itu biasanya untuk ikatan pi karena terbentuk dari elektron pi. Jadi kalau disimpulkan orbital S itu terisi oleh elektron sigma. Sedangkan elektron pi ruangannya kan elektron itu harus punya ruangan. Ruangannya itu adalah orbital P. Itu di garis bawah ya. Elektron pi, jika ada elektron pi maka pasti ada orbital P. Dibalik ya. Tetapi orbital P belum tentu ada elektron pi-nya gitu. Nah, dalam satu orbital ini, misalkan di satu orbital PX gitu ya, atau ini PX, ini PY, atau PZ gitu, itu maksimal ada 2 elektron. Nah, dalam kimia organik ada istilahnya hibridisasi atau penggabungan. Hibridisasi itu penggabungan yang menyebabkan terbentuk sifat baru. Misalkan orbital S digabungkan dengan orbital P, maka akan menjadi SP. Nah,
Bagi beberapa cara penggabungannya ada 3 ya, ada sp2, ada sp3, dan ada sp. Nah, yang digunakan ikatan rangkap 2 disebut sebagai orbital sp. Jika kalian melihat struktur senyawa organik yang ada ikatan rangkap 2-nya, maka karbon yang menggunakan ikatan rangkap 2 itu memiliki orbital sp2. Kalau rangkap 3 berarti sp. Kalau tidak ada ikatan rangkap, single bond semua, maka disebut sp3. Nah, ini ya. Dibaca lagi nanti hibridisasinya ada sp3, ada sp2, ada sp. Ini sifatnya. Nah, ini sp. Sp itu berarti dia tegak lurus seperti ini nih bentuknya. Kalau sp2 maka dia membentuk segitiga planar. Segitiga planar tuh kayak gini. Nah, makanya benzen itu kan planar nih karena dia terbentuk dari sp2. Ada sp3, sp3 itu tetrahedral. Ini kalau nggak terlalu paham juga kita skip dulu ya yang ini ya. Oke, ini bentuk-bentuknya. Ini sebenarnya lumayan penting, tapi saya coba skip untuk mempersingkat waktu ya. Kalau ada yang ingin memahami tentang hibridisasi dari orbital molekul pada khususnya senyawa organik, ini bagus sekali kalau kalian baca PPT ini atau kalian boleh bertanya secara langsung. Oke, kita skip dulu ya. Yang penting adalah ketika si benzen ini memiliki ikatan rangkap, ini kan semua karbon 66-nya ikatan karbon yang ada pada benzen ini memiliki ikatan rangkap 2. Dengan kata lain semuanya berada dalam hibridisasi sp2 seperti ini. Nah, karena dia memiliki hibridisasi sp2, maka dia memiliki orbital p semuanya seperti ini, orbital p. Nah, karena orbital p ini semuanya overlap seperti ini, maka seperti yang saya jelaskan tadi, semua terhubung menjadi satu akan menjadi lorong yang menyebabkan elektronnya itu nggak akan diem di satu jenis ikatan. Makanya kan benzen itu sering banget digambarkan kayak gini. Karena orang nggak bisa memastikan dengan pasti apakah dia berada di sini kata rangkapnya atau seperti ini. Gitu ya, sama aja ya. Sama aja kayak gini. Nah, ini sama aja nih. Jadi bisa gini atau bisa seperti ini. Supaya gampang dibuat lingkaran sini. Artinya dia senyawa aromatik. Artinya elektron pi-nya itu tidak diam di satu posisi, tapi berpindah-pindah. Nah, perpindahan atau delokalisasi elektron pi di bidang cincin ini itu disebut sebagai resonansi. Gitu. Makanya ini digambarnya kayak gini ya. Kalau kita simpulkan semuanya, kenapa sih benzen itu merupakan senyawa aromatik yang stabil? Jawabannya adalah pertama, karena semua karbonnya itu dalam benzen itu berada dalam hibridisasi sp2 yang memiliki orbital p. Nah, orbital p ini semuanya overlapping yang tadi yang saya bahas, yang menyebabkan dia memiliki lorong. Yang lorong inilah yang menyebabkan si elektron pi-nya itu berputar tanpa henti, terus menerus. Sehingga susah untuk ditangkap atau ditemukan untuk dilakukan reaksi adisi. Gitu. Nah, perpindahan elektron ini disebut sebagai resonansi. Nah, baru kesimpulannya ke sini. Semua senyawa organik yang mampu melakukan resonansi disebut sebagai senyawa aromatik. Jadi kata kuncinya di sini resonansi. Kalau ada yang nanya, kenapa benzen itu stabil? Karena dia senyawa aromatik, jawabannya. Tapi kalau kenapa senyawa aromatik itu stabil? Karena elektron pi-nya mengalami resonansi. Itu kesimpulannya. Gitu. Kalau kita bahas lagi, benzen itu adalah senyawa aromatik karena dia mengalami resonansi. Gitu ya, benzen mengalami resonansi, dia disebut sebagai senyawa aromatik. Selanjutnya, apakah hanya benzen yang mengalami seperti ini? Yang bisa mengalami resonansi dan disebut sebagai senyawa aromatik. Nyatanya tidak, ada banyak
senyawa yang mirip seperti benzen yang dapat disebut sebagai senyawa aromatik karena dia dapat mengalami resonansi elektron pi. Nah, untuk menyimpulkan itu ada sebuah aturan disebut Huckel's rule di mana jika memenuhi aturan Huckel ini, maka senyawa tersebut dapat disebut sebagai senyawa aromatik. Jadi ini buat senyawa-senyawa salin benzen ya. Kalau kita bingung apakah senyawa A, senyawa B itu senyawa aromatik, caranya supaya nggak bingung, ikuti aja nih aturan Huckel ini. Aturan yang pertama adalah harus siklik tentu saja. Ya bagaimana dia bisa berputar ya, misalkan kayak gini nih. Putus nih, nggak siklik. Berarti elektronnya nggak bisa muter dong. Kemudian planar. Planar itu datar kayak tadi. Bidang datar. Kemudian terkonjugasi secara penuh. Nah, kenapa disebut terkonjugasi secara penuh? Dengan kata lain, semua karbonnya berada dalam hibridisasi sp2. Itu artinya terkonjugasi secara penuh. Dengan kata lain, semua karbon itu memiliki orbital p. Kalau ada satu karbon yang tidak memiliki orbital p, maka putus nih lorongnya, gitu maksudnya. Dan tidak hanya seperti ini ya, nggak semua. Kalau udah siklik, planar, dan terkonjugasi secara penuh, apakah itu senyawa aromatik? Belum tentu. Nah, dihitung juga elektronnya supaya resonansinya itu ideal, gitu ya. Berapakah elektron yang ikut beresonansi? Jika jumlah elektron yang ikut beresonansi ini berjumlah 4n plus 2 dengan n adalah bilangan bulat mulai dari 0, 1, bukan bilangan bulat ya, bilangan asli, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, maka itu adalah senyawa aromatik. Contoh ya, kalian bisa masukkan nih 0. 4 sama dengan 4n sama dengan 0 berarti 4 kali 0 sama dengan 0 tambah 2 berarti 2 elektron. Kesimpulannya adalah jika ada suatu senyawa aromat, senyawa siklik yang planar dan terkonjugasi memiliki elektron pi sama dengan 2, maka itu adalah senyawa aromatik. Coba kita masukkan angka 1. 4 kali 1, 4 tambah 2, 6. Jika suatu senyawa yang siklik, planar, dan terkonjugasi memiliki elektron pi sama dengan 6, maka itu adalah senyawa aromatik. Demikian seterusnya ya. 2, 3, masukin aja semua angka ya. Mulai dari 1 sampai tak terhingga ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka jumlahnya mengikuti 4n plus 2 itu adalah suatu senyawa aromatik. Begitu ya. Tuh, langsung sini ya. Ini banyak ya. Oke, kita lanjutkan sedikit. Itu senyawa aromatik ya. Nah, ini syaratnya ya. Terkonjugasi ya, planar, siklik, dan 4n plus 2. Di mana n adalah angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang dihitung adalah elektron pi-nya. Berarti elektron pi yang berada di dalam orbital p itu yang dihitung. Kalau di orbital sp2-nya ya, orbital S-nya itu nggak dihitung. Makanya hidrogen yang nggak berpengaruh di sini. Karena hidrogen kan membentuk ikatan kovalen menggunakan orbital S. Bagaimana kalau sudah memenuhi aturan yang tadi tapi satu saja yang tidak terpenuhi gitu ya. Contoh nih, kalau dia siklik, planar, terkonjugasi, kemudian ikatan elektron pi-nya 4n plus 2, maka dia adalah senyawa aromatik. Nah, senyawa aromatik itu sifat ciri khasnya adalah stabil. Tapi jika siklik, planar, terkonjugasi, ini mirip senyawa aromatik nih. Mirip banget. Tetapi jumlah elektron pi-nya itu 4n. 4n itu berarti n-nya nih sama 0, 1, 2, 3. Misalkan 4n, kalau 0 ya berarti 0 tentu saja nggak ada. Berarti 1, 4. Nah, kalau dihitung aja 4, 8, kelipatan 4 berarti. Maka itu disebut anti aromatik. Nah, sifat dari anti aromatik ini sangat bertolak belakang dengan aromatik. Dengan kata lain, sangat reaktif. Aromatik stabil, anti aromatik sangat reaktif. Nah, jika salah satu dari ini tidak terpenuhi, baik itu kriteria untuk menjadi aromatik ataupun anti aromatik tidak terpenuhi, maka itu disebut sebagai non aromatik. Misalkan dia cuma senyawa gini, ya ini non aromatik, gitu. Atau ada ikatan rangkapnya di sini doang, non aromatik, gitu.
Oke, kita coba analisis sedikit ya. Siklobutadien ini adalah siklik. Planar iya, siklik iya, terkonjugasi iya karena semua sp2. Ini sp2, sp2, sp2. Tapi ketika dihitung elektronnya, ternyata elektron pi-nya, ini kan cara menghitung elektron pi gini. Satu ikatan pi ini mengandung 2 elektron. Berarti ini 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti dia anti aromatik. Makanya ini sangat reaktif gitu. Ini bukan senyawa aromatik tapi senyawa anti aromatik. Benzen, nah ini udah ketahuan nih, siklik, terkonjugasi, planar, 4n+2 ya, elektronnya 6, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka ini menjadi senyawa aromatik sesuai aturan Huckol's-nya. Cyclooctatetraen yang ini, walaupun ini sebenarnya non aromatik ya, udah ketahuan karena dia nggak planar nih, dilihat nih, ini nggak planar nih, seperti ini, nggak planar. Tapi walaupun kita nggak planar juga, kalau dihitung elektronnya ini ada 8 ya. Ada 8, nggak aromatik. 8 itu kelipatan 4 harusnya anti aromatik kalau dia planar. Tapi kan nyatanya dia non aromatik karena dia tidak planar. Maka sifatnya nggak stabil, nggak reaktif. Sifatnya adalah mirip atau sama dengan alkena pada umumnya. Jadi yang dilihat adalah sifat ikatan rangkapnya saja atau sifat alkenanya. Bagaimana dengan ion-ion seperti ini ya? Dihitung aja sama aja sebenarnya. Ini kalau di sini kita lihat yang ini kan sp3 nih. Berarti dia tidak terkonjugasi karena ada karbon yang bukan sp2. Ini sp2, 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 yang ini sp3. Berarti ini non aromatik karena tidak terkonjugasi. Tapi jika kita hilangkan satu hidrogennya dengan cara hidrogen ini mengambil elektron pada ikatan ini, otomatis kan ini mengikat tiga atom. Nah, kalau mengikat 3 atom berarti dia sp2. Nah, walau elektronnya di sini tidak ada karena dia bermuatan positif. Artinya elektronnya diambil oleh hidrogen yang ini, bebas menjadi H-. Nah, ini kation, berarti planar oke, siklik oke, terkonjugasi. Nah, ini tidak terkonjugasi. Nah, yang ini terkonjugasi sekarang karena semuanya udah sp2. Tapi begitu kita hitung elektronnya 1, 2, 3, 4, nggak ada di sini berarti 4, berarti ini anti aromatik. Ini non aromatik. Nah, sedangkan kalau hidrogen ini kita lepaskan dengan cara hidrogennya melepaskan elektron menyerahkan ke karbon yang ini, berarti karbonnya mendapatkan sepasang elektron bebas. Maka dia bermuatan negatif karena dia mengambil. Kalau ini positif karena dia menyerahkan. Maka ini menjadi sp2 sama dengan yang ini karena mengikat 3 atom. Jadi kalau mau bingung kalau bingung gimana cara menentukan sp2, sp3 atau sp3 itu karbon yang mengikat 4 atom. sp2 mengikat 3 atom, sp mengikat 2 atom. Nah, itu cara gampangnya. Nah, ini siklik, planar dan terkonjugasi. Sekarang kita hitung elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia mengikuti aturan 4n+2, dia adalah senyawa aromatik. Jadi siklopentadiena kalau dia senyawa biasa bukan ion dia non aromatik, tapi dia kalau menjadi kation dia anti aromatik, kalau dia menjadi anion dia menjadi aromatik. Itu cara mengetahuinya. Nah, ini pembahasan yang tadi ya. Nah, ada juga siklopropen. Nah, siklopropen ini 2 nih. Ini sp3 karena mengikat di sini kan H nih. 2. Ini 1H, ini 1H. Berarti ini non aromatik. Tapi kalau dia menjadi positif, berarti dia melepaskan elektronnya dengan H-, berarti elektron ini menjadi sp2, ini menjadi 1, 2 elektron pi-nya. Nah, elektron pi yang jumlahnya 2 itu memenuhi 4n+2 di mana n sama dengan 0. Berarti ini adalah senyawa aromatik. Kebalikan yang tadi. Yang ini 4 elektron pi-nya berarti ini anti aromatik.